Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok STJ ingin mempresentasikan laporan progres minggu kedua topik pemrograman paralel dengan MPI yang beranggota kelompok. Yang pertama, Arfan Maulana Aksa, yang kedua saya sendiri Rahmatia Putri, yang ketiga Wafik Isana, yang keempat Aziza Nur Auliani, dan yang kelima Arif Saiful Anwar. Pada lingkungan A ini, kita sudah mendapatkan sebuah referensi di GitHub. Lalu kita lihat kodenya di Visual Audio 2022. Seperti ini kodenya yang ada di Visual Audio. Lalu bagian rows dan calls ini mendefinisikan sebuah n, banyaknya size dari metrik itu. Kita ubah row-nya menjadi 128, dan pada saat menjalankannya di terminal, NP-nya menjadi 1, NP-nya menjadi 1, lalu ada NP2, lalu ada 4, sesuai yang ada di Word. Dari sekian banyak hasil akan berubah-berubah, kita definisikan beberapa hasil sebagai berikut. Contoh, NP1 NP1 N128, untuk X-nya itu computation time itu 0,000040. Untuk Y-nya atau communication time 0,000490. Lalu yang untuk NP2-nya X computation time 0,000042. Untuk Y-nya communication time 0,35.982. Dan terakhir NP4 X computation time 0,000010, dan Y-nya communication time 0,001103. Ini bisa dilihat hasil yang untuk yang lainnya di tabel yang saya buat. Lalu masuk ke lingkungan B. Lingkungan B di sini menggunakan port 9022. Nah, kita buat di terminal yang namanya PowerShell. Nah, kita masukin, karena kita usernya 35, kita masukin user 35. Nah, kita masukin IP-nya itu 35.219.85.245. Lalu min-p dengan port 9022 mendefinisikan lingkungan B. Nah, kita masukin user passwordnya itu user 3522. Nah, di sini kita masuk aja yang sudah dibuat, masuk ke nano vector. Nah, di sini sudah dibuat yang row sama column-nya itu sama yang di Visual Studio. Row sama column-nya itu mendefinisikan n dari size dari matrixnya itu. Nah, kita kasih sudah. Maka masuklah kesimpulan menghasilkan seperti ini dengan N128, banyak size-nya 128,
kita masukin MP-nya 1 itu menghasilkan 0,00000565 second. Y-nya itu atau communication time 0,00049 second, X-nya 0,00043 second, Y-nya 0,00084 second. Nah, di sini NP-nya 4 itu X-nya 0,00019 second, Y-nya 0,0000139 second. Nah, di sini dengan NP8 itu Y X-nya itu 0,0019 terjadi kesamaan dengan NP4 sama NP8, namun Y-nya itu 0,000263. NP-nya 0,00004 second, Y-nya itu 0,00057. Dengan NP32 menghasilkan X-nya itu 0,00003 second, Y-nya itu 0,001914. Dapat dilihat di sini N256, N512, N1024, dan N2048. Dari beberapa angka ini ada terdapat kesamaan karena membutuhkan waktu yang sama. Nah, pada lingkungan C ini sama halnya seperti tadi, namun berbeda port saja. Di sini kita masuk ke portnya yang 7022. Mendefinisikan lingkungan C. Nah, geser 3522. Nah, di sini sudah dibuat yang namanya vektor titik C. Kita masuk ke vektor titik C-nya. Nah, code-nya itu code-nya itu sama semua. Yang berbeda itu hanya row sama cos-nya itu mendefinisikan banyaknya size-nya pada matriks itu. Dapat disimpulkan bahwa pada N128 menghasilkan computation time-nya itu 0,00053 second. Yang Y-nya atau communication time itu 0,00046 second. Di sini NP2 0,00044 second sama Y-nya itu 0,000130. Dan NP4 terjadi 0,000027, Y-nya itu Y-nya itu 0,000191. Dan NP8 itu X-nya 0,00013, Y-nya itu 0,006374 second. Dan pada NP16 0,00007, Y-nya itu 0,019211 second. Di sini NP32 itu 0,00003 dan Y-nya itu 0,602151. Nah, dari sekian banyak ini dapat dilihat bahwa waktu komunikasi time sama komputasi ini terdapat berbeda-beda, tidak ada kesamaan. Yang sudah dikerjakan menghitung matriks pada lingkungan A, B, dan C. Pada lingkungan A, kami telah mencoba algoritma MPI C++ di laptop atau PC menggunakan Visual Studio 2022, mulai dari data matriks 128 sampai 2048, dan dari number of process 1 sampai 32. Pada lingkungan B, kami telah mencoba algoritma MPI++ di multicore Fasilcom menggunakan Windows PowerShell dengan port 9022 mulai dari data matriks 128 sampai 2048 dan dari number of process 1 sampai 32. Dan pada lingkungan C kami telah mencoba algoritma MPI C++ di cluster Fasilcom menggunakan Windows PowerShell dengan port 7022 mulai dari data matriks 128 sampai 2048 dan dari number of process 1 sampai 32. Next. Hambatan
sulitnya mencari sampel short kode perkalian matriks menggunakan MPI paralel, terlalu banyaknya size N dan NP yang membuat laptop menjalankannya sedikit lama atau tidak stabil sehingga menghasilkan waktu komputasi yang berubah-ubah. Selanjutnya, pada saat mengerjakan lingkungan C sering terjadi error, maka dari itu menghambat waktu yang dipakai untuk menemukan error tersebut di Google maupun di YouTube. Selanjutnya ada rencana yang akan kita lakukan, yaitu memperdalam materi dan sering mencari sumber di Google maupun di YouTube. Setelah itu mengerjakan topik ketiga. Catatan diskusinya itu yang pertama, pada lingkungan tiap matriks di lingkungan A, B, maupun C, jika ingin menjalankan data matriksnya, harus diubah dan setelah itu harus dikompil terlebih dahulu tiap perubahan di size-nya agar keluarannya sesuai dengan kode yang terbaru. Kedua, pada lingkungan B dan C harus diperlakukan host file yang digunakan untuk menambah kapasitas jumlah prosesor dan supaya tidak terjadi error pada saat menjalankannya. Keterlibatan para anggota kelompok menjalankan kode Arif mencari sumber source kode untuk lingkungan B itu Arfan dan Rahmatia, mencari sumber source kode untuk lingkungan C itu Wafik dan Aziza. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.